Renungan Awam Katolik Minggu 21 Juni 2026, Hari Minggu Biasa ke-12. Bacaan Injil dari Matius 10 ayat 26 sampai dengan 33. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, sesudah Yesus memanggil ke-12 muridnya, Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 1-7. Akan tetapi dalam tugas pemberitaan itu, para murid akan menemui kesukaran-kesukaran dan penderitaan serta penganiayaan. Konteks sabda Yesus ini bisa kita mengerti dengan melihat jemaat Injil Matius itu sendiri. Mereka adalah kelompok jemaat yang kebanyakan orang Yahudi, dan sudah keruntuhan bait Allah sekitar tahun 70, orang-orang Yahudi, yakni mereka yang beragama Yahudi, memusuhi mereka karena para murid ini percaya pada Yesus Sang Mesias, Anak Allah. Kelompok yang awalnya dianggap bagian dari Yudaisme ini kini terpisah secara nyata dan menimbulkan konflik dan permusuhan dari orang penganut Yahudi. Saudara sekalian, terhadap mereka inilah Yesus memberi amunisi semangat. Yesus memberi amunisi semangat kepada muridnya, yakni mau dia bertahan dan berjuang. Ini seperti perintah untuk siap tempur di segala kondisi. Kita dengar ulang perintah itu. Janganlah kamu takut terhadap mereka, dan janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, urat takut para murid sudah diputus. Hanya takut pada Allah yang mereka miliki sekarang ini, karena hanya Allah yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Yesus memberi jaminan itu dalam bahasa lain, yakni Yesus akan menyertai para murid sebagaimana di awal Injil Matius, di mana di situ Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Yesus Sang Allah yang menjadi manusia akan menyertai para murid dalam tugas pewartaan mereka. Allah sendirilah yang akan menjadi pembela mereka. Kata-kata Nabi Yeremia dalam bacaan pertama memperjelas penyertaan dan pembelaan Allah ini bagi para murid. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti seorang pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Yeremia pasal 20 ayat 11. Saudara-saudari kekasih Tuhan, dalam hidup kita pun kita tidak pernah lepas dari kesulitan dan persoalan hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Ketika kita menjadikan nilai-nilai Injil sebagai nilai hidup kita, godaan dan tantangan pasti muncul. Persoalan hidup itu bisa muncul lewat pekerjaan, usaha, dan keuangan, bahkan relasi, keluarga, atau rumah tangga. Hidup benar sebagai murid Kristus benar-benar tantangan berat
di zaman sekarang ini. Di lingkungan kerja misalnya, di saat meritokrasi terkikis oleh ilmu pendekatan dan orang dalam, seorang Kristen dituntut berani menunjukkan diri sebagai murid Kristus. Apakah dia mampu bertahan memegang prinsip imannya atau justru ikut arus? Yang penting aman, pikirnya. Di tengah tekanan ekonomi, apakah seorang Kristen mampu mengenal Tuhan dan usahanya untuk bertahan dan berkembang, atau justru tersesat melalui cara yang tidak sehat seperti suap, korupsi, atau kecurangan lain? Di saat relasi keluarga atau rumah tangga terancam, apakah dia mampu bertahan dengan mengandalkan nilai Kristiani, yakni mengampuni dan mengasihi? Saudara-saudara sekalian, tentu setiap kita memiliki bentuk dan ukuran persoalan yang berbeda. Sabda Yesus hari ini menuntut sikap radikal untuk setia pada nasihatnya. Ibarat menghadapi badai, kita jangan pernah berhenti. Kita harus terus berjalan. Bukankah Dia akan selalu menyertai kita? Amin.